Pada video kali ini kita akan bahas tentang magic formula. Nah, akhir-akhir ini atau lebih tepatnya itu dimulai dari tahun 90-an itu dikenal sebuah metode empirik untuk mengkarakterisasi sifat dari ban yang dikenal dengan magic formula. Nah, jadi magic formula ini adalah suatu metode empirik. Nah, magic formula telah banyak digunakan untuk simulasi handling kendaraan. Magic formula dalam bentuk basicnya nanti kita bahas itu dapat digunakan untuk kurvit data ban hasil eksperimen yang menunjukkan hubungan antara cornering force versus sudut slip, ya kan, gaya samping itu adalah fungsi dari sudut slip, kemudian self aligning torque itu juga merupakan fungsi dari sudut slip, kemudian braking effort sebagai fungsi dari skid dan tractive effort sebagai fungsi dari slip. Nah, sesuai dengan namanya bahwa magic formula itu adalah metode empirik, maka magic formula ini digunakan untuk mengkurvit atau kurviting data ban dari hasil eksperimen. Jadi hasil dari eksperimen nanti kita ukur, kemudian kita fitkan dengan formula atau magic formula ini. Nah, jadi magic formula ini gunanya untuk semuanya karena kan pada dasarnya keempat jenis ini adalah gaya gesek. Nah, jadi satu rumus itu bisa digunakan untuk mengkurvit dari keempat jenis gaya ini, antara lain cornering force versus sudut slip, kemudian self aligning torque versus sudut slip, braking effort versus skid, dan tractive effort versus slip. Nah, kita lihat bahwa cornering force itu adalah gaya gesek, kemudian self aligning torque itu juga merupakan fungsi gaya gesek, braking effort jelas juga gaya gesek, dan tractive effort itu juga gaya gesek. Nah, dengan demikian akan ada satu rumus yang bisa digunakan untuk memodelkan atau mengkurvit dari keempat data eksperimen ini, yaitu dinamakan dengan magic formula. Nah, magic formula ini ditemukan atau dibuat oleh peneliti yang namanya adalah Pajecka gitu bacanya. Nah, ini adalah metode empirik. Nah, metode empirik yang kita bahas sebelum ini adalah metode empirik yang menggunakan formula persamaan polinomial orde 3. Nah, yang ini itu bukan polinomial, jadi ini membuat sendiri formulanya. Nah, jadi kalau kita pengen mengkurvit data hasil eksperimen ban dengan magic formula, maka kita harus membuat sendiri programnya, formulanya. Beda kalau polinomial kan di MATLAB sudah tersedia, jadi kita tinggal pakai. Nah, untuk magic formula kita bisa gunakan MATLAB dengan membuat program kurviting sendiri. Nah, magic formula itu dirumuskan sebagai berikut: Y kecil X kecil sama dengan D kalikan sin kalikan C arkes tangen kalikan B kalikan X dikurangi E dikalikan BX dikurangi arkes tangen kalikan arkes tangen dari B kalikan X. Sudah selesai. Jadi ini Y kecil X kecil D sinus kalikan C arkes tangen BX dikurangi E kalikan BX dikurangi arkes tangen BX. Nah, dengan catatan bahwa Y kapital X kapital itu adalah Y kecil X kecil tambah SV. Nah, sedangkan X kecilnya itu adalah X kapital tambah SH. Nah, apa yang dimaksud dengan rumus ini? Jadi tujuan kita itu sebenarnya adalah Y kapital sebagai fungsi dari X kapital. Tujuan kita adalah ini. Nah, dengan demikian nanti kalau kita gunakan magic formula berarti kita gunakan Y kapital X kapital sama dengan Y kecil X kecil ini. Nah, ini berarti yang panjang ini dimasukkan ke dalam sini. Kemudian ini kan ada X-nya, ada X kecil, ada X kecil, ada X kecil. Nah, X-nya kecil itu kita ganti dengan X kapital tambah SH. Nah, jadi kita outputnya adalah Y kapital, X kapital, kemudian YX itu adalah persamaan yang panjang ini kita masukkan ke dalam sini, dan jangan lupa X-nya kita ganti dengan yang bawah ini, X kapital tambah SH, kemudian kalau sudah kita tambahkan dengan SP. Nah, kenapa kita tujuannya adalah Y kapital X kapital? Karena Y kapital dalam kurung atau Y kapital sebagai fungsi dari X kapital itu dapat berarti 4 jenis. Yang pertama adalah Y kapitalnya ini adalah cornering force, berarti X kapitalnya adalah sudut slip.
Kemudian yang kedua, Y kapital ini kita bisa gunakan juga untuk self learning torque. Berarti X kapitalnya adalah juga sudut slip. Nah, sedangkan untuk pengereman berarti Y-nya itu adalah Y kapital ini adalah braking force, kemudian X kapitalnya itu adalah skid, IS. Nah, sedangkan yang terakhir untuk yang traksi berarti Y kapitalnya ini adalah traksi, X kapitalnya itu adalah slip. Nah, sesuai dengan yang kita bahas tadi untuk menggambarkan keempat jenis gaya ini. Nah, maka ini juga bisa kita terjemahkan menjadi 4 gaya. Nah, ini adalah rumus empirik, persamaan empirik. Jadi ini arti secara fisik itu tidak bisa kita jelaskan. Tujuannya adalah kita mengkurvit itu berarti kita membuat persamaan yang bisa menggambarkan hasil eksperimen. Jadi tidak ada arti secara fisik. Beda dengan cara analitik. Analitik ada artinya. Nah, ini berarti tidak ada artinya. Nah, tetapi meskipun demikian itu koefisien ini itu bisa dinamakan sebagai berikut, di mana koefisien B itu adalah stiffness factor, C adalah shear factor, D adalah peak. Nah, ini sudah jelas ya kalau ini peak factor. Kemudian E adalah curvature factor. Nah, sedangkan SH dan SV itu adalah horizontal shift untuk SH, dan SV itu berarti adalah vertical shift. Nah, ini adalah nama-nama dari koefisiennya. Nah, sedangkan arti secara fisik itu tidak ada. Setahu saya tidak ada arti secara fisik karena ini adalah metode empirik, full empirik. Nah, kemudian ini adalah penjelasan kurva magic formula atau penjelasan dari rumus magic formula yang telah kita bahas tadi. Persamaan magic formula itu menghasilkan kurva yang memotong di origin x kecil, y kecil sama dengan 0,0. Jadi ini memotong di originnya. Originnya adalah di x, y 0,0. Ini untuk yang huruf kecil, x kecil dan y kecil. Kita lihat yang ini berarti ini adalah originnya x kecil, y kecil di titik 0,0. Ini adalah origin dari rumus magic formula. Nah, ini kita lihat originnya ada di sini. Kemudian dia mencapai maksimal itu saat X sama dengan XM nih. Kita fokus di X yang kecil dulu. Jadi mencapai puncak itu ada di titik X sama dengan XM. Nah, seperti pada gambar ini. Puncaknya ini di titik XM. Ini puncaknya. Nah, kemudian ketika ini diteruskan lagi, dia akan menurun sampai dia mencapai slidingnya. Ini full sliding, atau ini dalam kurva dinamakan dengan asymptot. Ini bisa mencapai asymptot karena dia mendatar gini. Terus ini adalah asymptotnya. Jadi ini adalah originnya, Y ini, X ini originnya adalah ini. Kemudian semakin kita tambahkan X nya, dia akan mencapai puncak, naik akhirnya puncak. Setelah mencapai puncak dia akan turun. Nah, ini seperti kurva gaya gesek pada umumnya. Nah, untuk nilai-nilai koefisien yang diberikan, maksudnya adalah yang koefisien ini B, C, SH, DE, kemudian ya ini B semuanya, B, C, DE, SH dan SP. Itu kalau sudah diketahui, itu kurva akan menunjukkan sebuah antisimetrik shape terhadap origin. Nah, jadi kalau kita sudah tahu ini B, C, DE, yang basic berarti ini B, C, DE, kalau kita plot dalam kurva Y kecil sebagai vertikalnya, kemudian horizontalnya adalah X kecil, itu akan terbentuk sebuah kurva antisimetrik. Artinya sebelah atas ini ada muncul kurva seperti ini. Nah, lawannya di sini juga ada. Ini namanya antisimetrik. Kalau simetrik kan dia gini, ini simetrik. Nah, ini antisimetrik sebelah sini. Akan terbentuk kurva ini. Nah, itu tuh yang ini yang originalnya yang tanpa SH dan SV. Nah, untuk mengizinkan kurva memiliki offset terhadap origin, ini originnya ini. Kalau kita mengingat ada offset, maka akan ada dua shift, yaitu SH dan SV yang dikenalkan seperti terlihat pada gambar. Nah, ini adalah originnya X, Y di titik 0,0, ada kurva seperti ini. Nah, kemudian karena adanya SH dan SP, vertical shift SV dan horizontal shift SH, maka titiknya itu akan berubah menjadi sini. Ini berarti
vertikalnya itu akan turun, digeser ke bawah, kemudian horizontalnya itu digeser ke kanan. Nah, jadi ini adalah original yang baru, yaitu sumbu X-nya itu menjadi X kapital dan Y-nya menjadi Y kapital. Yang awalnya Y kecil menjadi Y kapital, kemudian yang awalnya X kecil itu menjadi X kapital. Jadi akibat adanya SP dan SH itu akan posisinya di 0,0-nya originnya ada di sini. Nah, ini adalah yang kita cari, yaitu kurva Y kapital sebagai fungsi dari X kapital. Nah, konsekuensinya ada set koordinat baru, yaitu Y kapital dan X kapital yang menunjukkan gaya lateral versus alfa, landing torque versus alfa, kemudian gaya braking fungsi dari skid, gaya traksi fungsi dari slip. Nah, jadi yang kita cari adalah Y kapital dan X kapital. Nah, Y itu bisa menunjukkan gaya lateral. Gaya lateral berarti yang X-nya itu adalah sudut slip, kemudian landing torque. Kalau Y-nya landing torque berarti X-nya adalah sudut slip juga. Kemudian jika Y-nya itu adalah gaya pengereman berarti X kapitalnya adalah skid. Kemudian ketika Y kapitalnya itu adalah gaya traksi berarti X kapitalnya adalah slip. Nah, itu adalah arti dari kurva yang dibentuk oleh persamaan magic formula. Nah, sekarang kenapa kita perlu SH dan SV? Kenapa kita perlu shift horizontal dan shift vertikal atau horizontal shift dan vertikal shift? Nah, SH dan SV itu menggambarkan efek dari ply steer, conicity, dan rolling resistance pada cornering force, self landing torque atau braking effort yang perlu diperhitungkan. Jadi untuk yang ply steer itu akan mempengaruhi cornering force. Nah, jadi ply steer itu akan mempengaruhi cornering force, kemudian conicity itu akan mempengaruhi self landing torque, dan rolling resistance itu akan mempengaruhi braking effort. Dan ini kalau ini jelas ya, rolling resistance, braking effort itu jelas karena arahnya sama-sama longitudinal. Rolling resistance kan dipengaruhi oleh braking effort, traksi juga sama dipengaruhi oleh rolling resistance. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana pengaruh ply steer terhadap cornering force dan conicity terhadap self landing torque. Nah, apa yang dimaksud dengan ply steer dan conicity sehingga dia mempengaruhi gaya gesek dalam arah samping maupun self landing torque. Nah, jadi ply steer, conicity itu mempengaruhi cornering force dan self landing torque, sedangkan rolling resistance itu mempengaruhi braking effort. Nah, itu perlu dipertimbangkan. Nah, apa itu ply steer dan conicity? Ply steer itu seperti namanya, ply itu artinya adalah ply itu lapisan, apa ya namanya, lapisan dari konstruksi ban. Steer berarti dia steering. Nah, berarti ply steer itu seakan-akan dia seperti di steer. Nah, ini kontak pas, akibat adanya ply steer ini kontak pas akan mengalami deformasi. Nah, ini adalah bentuk idealnya kontak pasnya. Jadi kan lurus. Jadi ketika roda itu menggelinding dia tetap lurus. Nah, akan tetapi kenyataannya dengan adanya ply steer itu akan mengalami deformasi. Nah, ketika roda berputar itu ini deformasi, jadi dia tidak lurus lagi tapi miring. Nah, akibatnya ketika dia menggelinding, dia bisa jadi dia akan, meskipun roda lurus itu bisa jadi dia akan bergerak ke kanan maupun ke kiri. Nah, ini dengan adanya gerakan ke kanan dan ke kiri atau arah ke kanan dan ke kiri itu akan menambahkan gaya sampingnya. Dia kan cenderung bergerak ke kanan, berarti dia akan muncul gaya ke samping ke arah kanan. Kalau dia ply steernya itu arahnya ke kiri, berarti akan muncul gaya ke kiri karena kan dia roda dipaksa lurus. Itu adalah ply steer. Nah, sehingga ply steer itu akan mempengaruhi cornering force. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan conicity? Conicity sesuai dengan namanya, dia adalah cone. Cone itu kan berarti dia kerucut. Nah, kerucut itu berarti dia, kalau roda berbentuk kerucut dia akan seperti camber atau chamber. Nah, kenapa bisa terjadi conicity? Kita lihat ini konstruksi dari belt. Ini ada, kalau ban radial kan ada beltnya. Nah, idealnya itu beltnya itu simetris. Jadi panjangnya itu sebelah kanan senter roda dengan sebelah kiri senter roda itu sama panjang. Nah, dengan demikian kalau kita kasih tekanan ban, dia akan tetap
sama antara yang kanan dan kiri tekanannya karena dia seimbang. Nah, akibat adanya proses pembuatan, kecacatan proses pembuatan, ketidaksempurnaan proses pembuatan ban, itu beltnya itu bisa dia tidak simetrik. Sebagai contoh, dia akan yang contoh seperti ini, itu dia semakin agak bergeser ke kanan. Ini jadi tidak simetris. Nah, sehingga ketika kita kasih tekanan, itu yang sebelah kanan itu lebih kaku, yang sebelah kiri itu lebih lembek. Artinya ketika dikasih tekanan dia akan cenderung lebih melendung gini, melengkung gini. Nah, ini lebih menonjol, yang ini tidak. Nah, akibatnya ketika kita jalankan roda tersebut, dia akan membentuk camber. Nah, kalau posisi ini berarti dia akan ada gaya ke samping, yaitu ke kanan. Nah, itu adalah konicity dan pleister. Nah, konicity dan pleister itu dia akan menyebabkan gaya inisial, gaya samping inisial. Nah, ini meskipun dia tidak berbelok ada gaya samping. Ini juga sama, meskipun dia tidak berbelok, dia sudah ada gaya samping. Nah, makanya pada kondisi yang sudut slip 0, ini misalkan ini sudut slip 0 berarti dia sudah mempunyai inisial. Ini sudah ada nilai meskipun sudut slipnya 0. Nah, ini akibat dari pleister maupun konicity. Nah, untuk yang untuk braking force berarti ini adalah skid. Jadi untuk skid 0 dia sudah punya hambatan yang namanya atau gaya yang namanya rolling resistance. Nah, itu adalah alasan kenapa kita membutuhkan dari SH dan SP. Nah, saya kira cukup sekian penjelasan tentang rumus dari Magic Formula. Supaya tidak berpanjang lebar, akan saya lanjutkan pada video setelah ini, yaitu tentang sama arti dari Magic Formula ini. Jadi terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.